Halo guys, selamat datang di FPP Fantasi. Tentunya di mana fantasi gue akan menjadi kenyataan. Oke, kita kembali lagi di game Mobile Legends, di mana ada pembaharuan untuk next project yang kedua, di mana ada beberapa hero yang di revamp. Di antaranya itu yang kelihatan di sini Alpha, Karina, ada Minotaur, ada satu lagi Sun, cuma nggak ditunjukin di profilnya Project Next 2. Cuman it's okay. Di Project Next 2 ini banyak banget perubahan, terutama di item sama sistem gameplaynya. Gameplaynya terutama untuk yang roaming sama jungle. Oke, di sini gue akan memberikan analisa secara subjektif karena ini pendapat gue aja, bagaimana sistem gameplay ini akan berjalan, apakah efektif atau malah lebih bagus yang sebelum ini, terus apakah metanya akan berubah atau tidak, terus item-itemnya, terus sistem yang baru-baru lah di patch note yang kedua ini, Project Next 2 ini. Oke. Sebelum itu gue mau nyoba hokian gue di skin KOF. Kemarin gue udah nyelesain misi-misinya. Gue di sini punya 25 tiket gratis setelah event yang kedua. Event pertama udah gue jalanin, yang itu gue udah ngabisin 10 kartu gratisan skin KOF. Jadi gue dapetnya ini, terus minggunya gue dapet di nomor 4 ya, moga-moga yang kedua ini bisa di nomor 5. Oke, kita mulai aja langsung. Gue coba satu-satu ya. Sebelum gue mulai analisis, gue coba hokian gue di sini. Oke, untuk spin pertama, oke, confirm lagi. Gue berharap gue dapet Aurora karena Chow sama Karina dapetnya gratis, Chow udah dapet di event-event sebelumnya. Gue berharapnya si Aurora. Oke, kita spin. Ini yang ketiga. Dapatnya apa? Masih item-item ampas. Oke, yang keempat masih ampas. Kita coba lagi. Kelima ampas lagi. Gimana nih? Coba 5 lagi. Oke. Ini nggak tahu, udah punya belum ya? Rasanya belum deh. Oke, lumayan kita dapat yang belum. Jadi ke berapa kan? 6, ini ke-7. Ke-7. Ini udah dapat, langsung dijadiin fragment. Ke-8. Oke, ini juga udah dapat. Jadi fragmen. Ke-9. Wih, ke-9 udah. Ini ke-9 10. Oke, not bad. Kita dapat Hanabi yang Venom. Ini nggak tahu, ini yang ke-10 atau ke berapa? Spin gua. Oh ya, yang 10 berarti. Oke, dapatnya di yang kelima. Apakah ini akan menjadi garis lurus? Confirm. Oke, udah dapat. Nah, itu kan one-one-nya dapat 2 gue. Oke. 10 lagi. Oke, coba ini. Oke, dapatnya. Oke, lumayan. Gue belum punya juga.
Spin ketiga. Ini skin elite ya kalau salah. Lanjut keempat. Oke, 5. Aldo sini aku udah punya. 6. Vaksin nggak dapet. Ke-7 skin lagi KOF dong. Oke, ini kalau saya udah punya juga. Ke-8. Oke, ke-9. Oke, ini yang terakhir. Moga-moga kalau nggak dapet skin KOF pun moga-moga langsung satu garis. Moskov yang epic. Oke, lumayan. I am vengeance incarnate. List garis lurus. Oke, Moskov kamu memberikan keberuntungan pada garis lurus. Apa sih pola? Mantap. Kehokian yang hakiki. Kenapa dapatnya GS ya? It's okay, kita bersyukur aja dapat apapun. Yang penting belum punya ya. Oke, confirm. Udah. Ini berarti bingungnya di reset. Oke. Gua masih ada 5 lagi, berarti kita putar aja ngabisin ini. 5 lagi. Moga-moga dapat last skin dari 5 kali open ini. Oke, 5. Right. Apa kek serah punya skin gitu. Terakhir satu lagi skin. Halus lagi. Oke, nggak apa-apa, kita lumayan dapatnya. Oke, langsung aja ke analisis untuk patch next ya, project next kedua dari Mobile Legends. Untuk awalan gua langsung ke sistem jungle sama roaming ya. Gimana juga? Oke, berarti kalau nggak salah itu ada di nah di sini kalian kalau tipenya tipe jungle, hero jungle itu pastinya kemarin itu kalian masih bisa, kalau pakai retribution masih bisa, kalian nggak beli pedang, kalian farming dulu minion yang mid terus baru ke jungle. Tapi kalau untuk sekarang sistemnya udah berubah, jadi kalian harus langsung ke jungle karena yang pakai retribution otomatis dalam 5 menit pertama XP sama goldnya itu setengah kalau nggak salah, mengurangi hadiah minion sebesar 70%. Padahal mengurangi hadiah minion sebesar 70%. 70% itu gede banget. Meningkatkan hadiah creep itu maksudnya monster jungle ya, 60%, dan damage yang jumlahnya sebesar ini. Oke. Terus mencapai 5 creep kill hero atau ini untuk menaikkan level. Terus kalian harus juga ini ya, menaikkan level ini retributionnya juga sampai level 15 itu untuk mengaktifkan skill khusus. Dan juga ada tambahan untuk meningkatkan physical attack dan magical power sebesar 15%. Lumayan sih itu untuk jungle, lumayan 15 physical attack dan magical power itu lumayan untuk jungle. Lalu kita ke item langsung ke jungle ya. Di jungle-nya ada 3 tipe.
dimana ada Flame Retribution, Ice Retribution, sama Bloody Retribution. Nah, untuk yang Flame Retribution ini setiap kali kalian menggunakan skill Retribution ke hero lawan, kalian menyerap 30 sampai 70 physical atau magical power. Jadi kalian kalau mau menggunakan membunuh musuh, lebih baik kalian gunakan Retribution dulu baru kalian membunuh, karena kalian akan dapat tambahan physical attack dan magical power selama 3 detik. Lumayan bisa nambah damage kalian. Itu untuk Flame Retribution. Tolak dulu, banyak kali, nanti dulu ya. Oke, kalau Ice Retribution ini menyerap itu berarti mengambil dari musuh untuk kita, bukan kita langsung nambah, tapi mengambil dari musuh, berarti musuhnya berkurang, kitanya bertambah. Jadi ini kalian menyerap 40 sampai 90 movement speed, sedangkan kalau yang Bloody itu kalian bisa menyerap 12% dari max HP musuh atau ini dari target selama 3 detik, menyerap HP yang setara dengan 12% max HP pengguna dari target. Mungkin maksudnya kalau 12% itu besar banget ya. Misalnya kalian gunakan Retribution ini di tipe-tipe tank yang darahnya tebal, kalian lumayan loh, udah ngurangin 12%. Wih, lumayan gede loh, bisa jadiin execute tambahan ini. Atau ini 12% HP sekarang, mungkin menurutku 12% HP sekarang nggak mungkin langsung bisa nge-retry kayak gitu. Nggak tahu ya, gue belum nyoba untuk yang Bloody Retribution. Untuk kalian yang tahu bisa komen di bawah. Oke, setelah item jungle kita ke item roam. Di item roam ini ada 4, ada yang aktif sama yang pasif. Kita langsung ke yang pertama, Conseil tuh kayak yang kemarin, jadi efeknya kalian sama setim kalian bisa kayak ngilang selama 5 detik, dapatkan movement speed juga lumayan. Terus untuk item roaming sekarang kalian itu untuk 9 menit kalian nggak akan dapat XP sama gold dari line kalau ada teman di sekitar kalian. Dapatkan gold sama XP itu dari roam kalian doang. Dari bantu assist juga kalian dapatkan gold. Terus item ini bisa aktif saat kalian udah mendapatkan 600 gold dari thrifting. Thrifting itu kayak Thrifting itu maksudnya dari item room doang. Jadi bukan dari kalian kalau ngekill itu dapat gold kan, itu nggak dihitung sebagai stack untuk ngaktifin skill ini. Jadi kalian harus dapat 600 gold itu benar-benar pure dari item room kalian. Itu yang pertama aktif, gunanya untuk menghilang yang kayak kemarin. Kalau ini bagus untuk support karena dia akan memberikan physical dan magical power pada hero di sekitar, serta meningkatkan attack speed mereka sebesar 15%. Ini bagus untuk kalian support tipe hero-hero yang membutuhkan attack speed, terus juga menambahkan physical attack dan magical attack yang ada di sekitar. Jadi untuk tipe-tipe hero sebisa mungkin kalian harus nempel sama hero-hero lainnya, jadi hero tim kalian bisa dapatkan keuntungan dari blessing ini, tapi harus diaktifkan dulu ya dengan mengumpulkan 600 dulu. Kalau yang ini bagus, ini akan sering dipakai. Roam ini bakal sering dipakai untuk
hero-hero support tank, jadi lumayan banget ini. Terus untuk yang room yang favor ini setiap 15 detik saat dia mengumpulkan skill heal dan shield. Dia juga memiliki 480 berskala dengan gold sama briefing. Hero satu tim yang memiliki HP terendah dalam durasi mayat. Oke, jadi ini bagusnya digunakan untuk hero-hero support ataupun tank yang punya skill heal atau penambahan shield untuk temen. Karena apa? Teman kalian yang jaraknya dekat dengan kalian yang memiliki HP terendah ataupun shield terendah itu akan mendapatkan lebih banyak penambahan HP ataupun penambahan shield kalau kalian sedang mengaktifkan shield. Mengaktifkan shieldnya untuk temen ya, bukan untuk diri sendiri. Misalnya kayak dia Minotaur, Angela, terus siapa lagi, Rafaela itu memberikan heal, terus yang memberikan shield siapa? Oh ini Lolita memberikan shield juga ke teman di sekitar, itu dapat penambahan juga. Pokoknya tipe-tipe hero support lah. Item room yang Dire Hit, setiap 30 detik saat hero memberikan damage kepada hero lawan mengurangi hingga di bawah 35% HP yang memberikan damage tambahan pada hero tersebut setara dengan 7-18% dari max HP target. Damage yang diberikan setengah physical medical, kita berskala dengan gold dan briefing. Untuk roaming yang memiliki damage lumayan, mungkin untuk kayak item roam untuk hero-hero kayak yang lumayan ada damage-nya, tank-tank yang bikin damage seperti mungkin tipe-tipe kayak Kaja bisa dipakein ini kalau dia bertugas sebagai support. Lalu apalagi Jauhead mungkin bisa, Sylvana juga bisa. Jadi intinya menambahkan damage ke hero musuh ya, tapi ini ada cooldownnya 30/30 detik ya, nggak bisa dipakai pokoknya kalian kalau memberikan damage ya, intinya roaming menambahkan damage untuk tipe-tipe roaming ya. Oh ya, untuk tipe roaming sekarang itu kekurangannya, nggak enaknya kayak kalau kemarin kalian berada di peringkat terendah roaming, hero kalian berada di tingkat terendah, terus kalian beli item roaming itu masih berfungsi. Sedangkan kalau ini, kalau kalian bukan hero roaming, kalian berada di tingkat terendah, kalian itu harus menjual sepatu kalian ke item roaming ini dulu, baru kalian dapat gold dari pasifnya. Itu menurut gue apa ya, hal yang kurang dari roaming sekarang, karena hero-hero yang banyak akan di kayak hero yang berada di side liner, biasanya di gold liner yang tipe-tipenya tipis, kalau sering di geng gitu akhirnya goldnya dia terendah, itu kadang-kadang kan harus pakai item roaming untuk menambah duitnya biar dia berada di peringkat keempat, biar hero roaming real roamingnya yang berada di peringkat kelima. Nah, kalau yang sekarang kalian kalau udah beli sepatu, habis itu kalian berada di posisi terendah, untuk meningkatkan goal kalian tuh nggak boleh mati. Caranya bukan dengan beli item roam, karena kalau kalian ngejual sepatu kan harganya setengah harga dari harga ini, kalian beli lagi itu udah rugi banget, rugi di goldnya kalian. Jadi mending kalian kalau berada di peringkat kelima di bawahnya user roaming, kalian sebisa mungkin jangan mati, terus mengamankan minion aja, jangan terlalu offside biar kalian goldnya juga berada di posisi keempat, nggak terlalu terbawah. Lalu kita ke item.
Yang positifnya di item sekarang, kayak item yang mengurangin regen itu ada banyak sekarang. Nggak cuman kayak meta kemarin kan kebanyakan NOD sama si Halberd, tapi yang bentuk yang sebelumnya ya. Ini karena bentuk yang sebelumnya nggak ada. Harganya memang sekarang semuanya mahal di angka 2000. Ini kalau magical itu NOD 2000. Kalau defense ada Demon Eyes. Ini juga mengurangin HP regen 50% HP regen musuh. Sama shield juga loh. Intinya untuk sekarang pengguna untuk pengurangan regen ataupun pengurangan penambahan shield itu nggak muluk cuman mage atau support. Bisa dipakai oleh tanker, dipakai untuk fighter dengan membeli item-item 3 item itu. Kalau tipe-tipe magical damage dia pakai NOD, kalau tipe-tipe yang membutuhkan defense dia bisa pakai dominant ice. Ini keuntungannya ya untuk patch sekarang. Kalau tipe-tipe yang physical damage, dia burst damage, dia bisa menggunakan si Halberd. Memang harganya mahal, tapi menurut gue worth it sih. Kalian pakai ini dengan penambahan attack speed. Biasanya dipakai untuk hero-hero MM ataupun hero-hero fighter yang butuh attack speed kayak ya Silong, terus Argus, Sun juga bisa. Jadi nggak muluk-muluk mage doang yang atau support doang yang harus membeli NOD. Itu keuntungannya di patch sekarang. Terus di patch sekarang ada ini baru, item baru namanya War X. Ini gunanya untuk meningkatkan pasifnya itu meningkatkan physical hero sebanyak 8 dan penetration sebanyak 4. Setiap bisa di stack sampai 8. Ini berfungsi selama 3 detik. Dan ini digunakan cuman untuk tipe fighter, hero fighter ataupun hero tank yang hero tank juga bisa. Hero tank yang kalau kayak Hilda itu fighter tank. Soalnya kalau dipakai untuk marksman, mage ataupun support, dia akan mengurangin setengah dari efek ini. Jadi menurut gue gak worth it kalau dipakai untuk MM. Lebih baik kalian langsung dipakai untuk ini, beli Malefic Roar, karena ini lumayan gede pengurangan untuk penetrationnya besar banget. Sekarang bisa sampai 60% physical penetration. Kalau sebelumnya tuh 40, sekarang bisa sampai 60. Lalu kalau untuk physical nggak ada lagi yang baru. Sekarang di magical itu ada Shadow Twin Blade. Shadow Twin Blade ini untuk hero-hero assassin yang ada physical atau bisa untuk hero fighter juga, kayak Winifred, terus siapa lagi, Esmeralda yang ada basic attack-nya ya, yang nggak muluk-muluk menggunakan magical damage, karena ini sistemnya sama kayak kayak BOH, Blade of Hephaestus itu. Jadi kalian selama 5 detik kalau kalian tidak terkena hits atau nggak melakukan basic attack berikutnya itu akan diperkuat berdasarkan magical power kalian. Di magical tidak ada lagi yang berubah ya. Ini ada Bloodwing ada perubahan. Kalau kemarin itu tiap magical power diubah jadi HP, sekarang langsung otomatis kalian dapat HP 500. Terus kalian juga memperoleh seed setara 200% dari magical power kalian. Ini lumayan untuk nambahin shield untuk hero-hero assassin, juga nambahin HP. Shieldnya lumayan 200 loh. Untuk hero-hero mage juga boleh, tergantung pemakaian. Berikutnya ada item defense. Item defense ini yang baru ada Radiant Armor ini
menurut gue bakal banyak dipakai karena apa? Dia menambahkan HP Regen 12, terus magical defense-nya juga lumayan gede, ditambah dia memiliki pasif untuk meningkatkan meningkatkan magical damage reduction, jadi mengurangi magic damage musuh sebesar 4-11 berskala dari level dan bisa di stack sampai 6. Lumayan gede. Jadi kalau kalian sering terkena magical damage, semakin sering itu stack kalian akan magical defense kalian akan meningkat. Terus yang baru lagi di sini apa lagi? Ini Dominant Ice tadi gue udah sebutin, dia pasif barunya dia mengurangin shield atau HP regen di sekitar 50% ya, kayak NOD ataupun si Halberd. Ini untuk item-item para fighter bisa, untuk tank juga bisa, untuk support juga bisa kalau yang tipe-tipe kayak STS tank gitu. Oke, untuk item udah ya, segitu aja untuk informasi kali ini, analisa gue kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next video. Adios.